morning. Once again with me, Rufirsan. This time we will conduct an interview at the Dinas Ketenagakerjaan in the city of Tarakan. The address of the Dinas Ketenagakerjaan is located in Kampung Nam. We will meet on the department header in this Dinas Ketenagakerjaan for an interview which will be conducted by my friend Epsan. Syarat pelamar pekerjaannya, salah satu persyaratan di perusahaan pekerjaan juga sebagai pendataan kami dalam mengetahui data pencari kerja, khusus kalau kami Tarakan khusus di Kota Tarakan, dan data pencari kerja di Kota Tarakan. Jadi kenapa kita harus memakai kartu kuning itu? Kan? Jadi kita harus tahu juga nanti berapa sih data pencari kerja yang ada di Kota Tarakan ya. Berapa sih data pencari kerja yang ditempatkan. Nah, ya, jadi kita harus tahu dengan menggunakan kartu kuning itu. Kalau enggak sih kita datanya dari mana ya, makanya kita menggunakan yang namanya kartu kuning itu. Seperti itu Pak. Jadi bisa juga menggunakan syarat untuk pelamar pekerjaan ya. Dari perusahaan kan disyaratkan. Jadi kalau kartu kuning itu kalau perusahaan menerima ya, sebenarnya kartu kuning itu dikembalikan. Oh, dikembalikan jadi. Dikembalikan. Nah, berarti ya si pencari kerja ini sudah ditempatkan. Berarti kartu kuning ini kami tarik dia sebagai penempatan. Dia tidak mencari kerja lagi tapi sudah menjadi pekerja. Oh, seperti itu Pak. Jadi untuk lebih jelasnya supaya dia itu sudah pasti terdata untuk dia ini sudah bekerja. Seperti itu Pak. Tanya perusahaan itu sebenarnya menyampaikan kalau sudah diterima bekerja. Kembalikanlah surat kartu kuning itu ke kami. Makanya kalau dia belum kerja, setiap 6 bulan itu melapor. Kartu kuning itu berlaku 2 tahun. Jadi setiap 6 bulan dia melapor. Nah, oh iya dia belum kerja, gitu kan? Iya. Gitu. Untuk isu lokal ini Pak, apakah ada kerjasama antara Disnaker sama perusahaan-perusahaan yang ditarakan? Sebenarnya kalau kerjasama sih kami tiap tahun itu kan mengadakan namanya Fair ya, pameran pusat kerja. Nah itu sebenarnya kami kerjasama juga sih dengan perusahaan-perusahaan. Kami nakal menjembatani memfasilitasi antara si pemberi kerja dengan si pencari kerja. Jadi kami fasilitasi tempatnya ya, ada tempatnya di sini nakal di mana gitu kan. Nah itu kami sediakan stand. Nah kami tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan ini kami nakal jadikan tempat lo kira-kira ada lowongan enggak kamu untuk jabatan apa kan? Kita undang perusahaan, kita undang dan pencari kerja kita undang. Pertemulah mereka antara pencari kerja dan ini dengan perusahaan. Nah, seperti itu. Sebenarnya kerjasama sudah berjalan. Dan rencana juga. Tapi yang dengan kondisi sekarang kan selama selesai COVID, COVID ini kan agak sulit perusahaannya. Bapak tahu sendiri kan di mana-mana juga perusahaan. Lagi banyak efisiensi, PDB, masih ada kendala mereka itu. Iya. Sebenarnya ya kalau program kerjasama sih kita jalankan juga. Apalagi ini juga sistem pelatihannya, program magang sudah berjalan ini lagi berjalan program magang. Itu juga bagus juga itu meningkatkan SDM-nya. Kerjasama dengan perusahaan nanti kalau dia perusahaan butuh bisa diterima di perusahaan itu. Seperti itu. Pak, itu sudah jelas untuk kami untuk menjabarkannya nanti karena ini kami juga akan buat laporan. Untuk yang selanjutnya nih Pak, ini agak biasa sering terjadi nih di masyarakat yang namanya pertanyaan, apakah setiap perusahaan yang ditarakan ini sudah memperlakukan UMK di perusahaannya? Nah, sekarang begini, dengan undang-undang PP 35 itu tentang pengupahan ya, 36. Nah kalau dulu secara komprehensif itu semua wajib melaksanakan upah minimum ya, jadi pemerintah. Nah, sekarang untuk perusahaan mikro dan kecil itu tidak wajib menggunakan upah minimum yang berlaku, jadi khusus menengah ke atas. Nah, jadi upah minimum itu wajib, kalau di dalam ketentuan wajib berdasarkan. Nah upah minimum itu untuk berlaku untuk yang pekerja di bawah yang sudah melakukan bekerja yang sudah di bawah 1 tahun lah seperti itu ya. Jadi setelah itu ya menggunakan namanya struktur dan skala upah. Jadi memang
upah minimum itu memang ya gimana ya, Tarakan ini kan tertinggi Kalimantan. Betul, iya sangat Jadi tinggi. kalau perusahaan-perusahaan menengah pun lihat juga kondisi sekarang kan. Iya. Jadi kita harus bijak-bijak juga lah. Tapi memang kalau ketentuan sih wajib ya kan. Untuk ketentuan wajib. Nah, dilematisnya juga begini, orang butuh kerjaan kan. Kalau Iya. perusahaan juga ditekan, ya bukan kita bela perusahaan ya kan. Kalau perusahaan saya dilaporkan ya kan. Iya. Oh saya nggak mampu ya kan, berat. Ya sudah saya kurangi karyawannya. Tapi karyawan juga nggak mau kurangi kan. Betul. Ayo. Pasti ada dilema ada. Orang saya kejadian seperti itu, saya nggak mau pak, biarlah upah saya segini, ada seperti itu ya kan. Iya. Jadi dilematis juga. Salah satu sisi seandainya pengawas komisi menekan ya untuk BMK dan perusahaan sanggup, ya kan? Oke pak, saya berikan ini kenaikan BMK, tapi karyawannya saya kurangi. Nah kan orang butuh kerja kan, susah cari kerja. Iya. Nah karyawan nggak mau, ya sudah lah kita kesepakatan aja, kembali ke kesepakatan aja. Iya, berarti dimusyawarahkan kembali. Tapi ya kami berharap dari pemerintah tetap harus mengikuti itu. Karena ada hitungannya wajib Ya, wajib itu. Ya, tapi kita lihat kondisinya. Ya, betul. Tidak bisa memaksakan berarti ya. Seperti itu. Nah, untuk yang ini Pak, misalnya ada suatu masalah di antara rumah industrial, bagaimana cara Disnaker menyelesaikannya Pak? Ya, jadi ini kita mengedepankan musyawarah mufakat. Ya, jadi ada perselisihan PHK ya kan. Sebenarnya kalau ketentuan itu kan di Undang PP 35 itu PHK itu harus disampaikan dulu ke pencari kerja ke pekerja dulu. Sebelum PHK disampaikan. Iya. Ini surat lo kamu PHK. Nah itu harus dijawab dalam 1 minggu. Kalau udah dijawab berarti dia menerima. Terima sudah selesai kan dibayar sama haknya. Tapi kalau nggak menerima dia bisa bipartit ya namanya musyawarah mufakat kedua belah pihak. Tetapi kalau selama bipartit 2-3 kali nggak berhasil, dia bisa mengajukan ke kantor. Jadi kata kami kalau sudah dilanjutkan ke pindah kantor ini ke dinas tenaga kerja, ya kami coba musyawarah mufakat juga memfasilitasi ya kami upayakan fasilitasi kedua pihak agar bisa sepakat ya. Jadi apa permasalahannya ya kan? Bagaimana baiknya lah ini supaya sama-sama senang. Jadi tidak ada kalah, tidak ada menang, sama-sama senang. Nah, kalau memang difasilitasi itu kami berkali-kali fasilitasi 2 kali kan fasilitasi itu tidak juga ini selesai, kami membuat serat terima ke namanya mediator hubungan industrial. Di sini ada pejabat namanya mediator hubungan industrial yang menangani masalah perselisihan hubungan industrial. Jadi kami serahkan ke mediator. Nah, mediator memfasilitasi, coba memediasi ya mediator mediasi. Nah, ini beberapa kali mediasi. Kalau ada kesepakatan, dibuatlah PP perjanjian bersama itu mengikat sifatnya. Ya, jadi kita berharap dan sampai ke pengadilan. Tetapi kalau salah satu pihak menolak, ya sudah dilimpahkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, hubungan industrial kan di sini tidak ada, ada Samarinda. Nah, itu harus juga menjadi pertimbangan. Ya kan? Jauh biayanya banyak. Nanti pokoknya tidak sesuai dengan apa yang didapat itu. Betul Pak. Makanya kalau kami berharap diselesaikan sini musyawarah mufakat dan seperti itu prosedurnya ya. Tapi kami mengedepankan musyawarah mufakat. Seperti mengedepankan seperti itu Pak ya. Karena supaya itu tidak langsung ke pengadilan. Lebih kekeluargaan jadinya Pak. Soalnya kalau pengadilan dari sini nggak masalah, itu sama aja. Betul makanya jauh ke sana. Ini Pak terakhir, ini mungkin sebenarnya bukan pertanyaan, cuma bagaimana dinas tenaga kerja ini ikut membantu dalam mengurangi angka pengangguran Pak? Ya sebenarnya kan dinas ini kan mempunyai kebijakan-kebijakan ya melalui program kegiatan. Jadi program APBD ya, APBD lah ya, kita juga mengadakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ya. Itu kan salah satu bentuk pendidikan agar mereka punya keterampilan, keahlian. Setelah ikut pelatihan diharapkan mereka bisa membuka lapangan usaha sendiri ya. Nah, saya berharap satu orang yang dilatih itu bisa menyerap tenaga kerja 1-2 orang. Mereka buka lapangan usaha, seandainya pelatihan barista gitu ya, pelatihan barista dari sini. Ya mereka, kami berharap bisa membuka lapangan usaha, buka kafe kan, bisa menyerap 1 tenaga kerja atau 2 tenaga kerja. Nah kalau seandainya 20 orang yang kami latih, kan bisa 40 atau 20 orang yang tenaga kerja baru terserap seperti itu. Itu salah satu program juga.
dan juga program pemagangan dalam negeri itu juga seperti itu. Jadi mereka ikut pelatihan magang di perusahaan selama 5 bulan. Nah, 5 bulan itu dilatih dengan instruktur dari perusahaan. Jadi nah, kalau perusahaan itu butuh, dia nggak mungkin ngambil dari luar, pasti ngambil pencari magang ini yang sudah dilatih seperti itu. Yang sudah ada pengalaman, Itu salah satu programnya pengentasan pengangguran. Jadi banyak sih yang kami laksanakan gitu ya melalui APBD maupun program APBN. Tapi itu salah satu masuk pelajaran kewirausahaan itu kan salah satu program pengentasan pengangguran. Jadi kan mereka dilatih macam-macam lah supaya bisa membuka lapangan usaha sendiri. jadi sama seperti kayak yang di sebelah sana Pak yang kait ya. Iya, ini salah satu bentuk ini kan suatu wujud kebijakan pemerintah dan mereka mengurangi angka pengangguran. Iya. Dan jelas mereka punya keterampilan kan mudah nanti. Betul. Itu salah satu program kami lah ini. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan karena ini sudah cukup jelas dari awal isu administrasi seperti apa yang soal kartu kuning, isu-isu lokal yang ditarakan mungkin sudah jelas Pak. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Iya.